Niku lho. Jadi kerekam pertama anak kita itu adalah lafat Allah. Jangan gaplean. Ini gaplean mati gue. Wah ini. Lek-lekan. Wah kena aku. Nggih. Iki lek-lekan iki. Yo coba terbanter ge. Oh ya. Sing mati kowe asem wae. Wal qalbu wa ma yahwa. Jadi yang pertama kata Nabi, anak muda yang ta'ibun, yang tobat alias ahli ibadah. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita semuanya bisa ngaji, taat ibadah, dan besok kita meninggal, beliau inilah yang mendoakan kita. Alhamdulillah. Kalau enggak bahaya. Saben malam Jumat niki ahli kubur mulih nang omah njaluk kirim donga wacan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur balik mrebes milih balik nang kuburan mangku tangan tetangisan nggih sholli wasallim iman ala mada sholli wasallim iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada kebacut temenan ger anak putuku Kue ora wirang mangan tinggalanku lamun aku bisa urip nang alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana tuh Pak paham nggih. Jadi emang almarhum itu kalau malam Jumat datang minta kiriman doa. Anaknya soleh ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Alhamdulillah. Nunggu mah karaokean. Cukup bagi dua itu gimana? Nauzubillah min dzalik. Anak mamanya teko. Ya Allah lele malam Jumat mau kirim dungo to lele mama mulon kono ya Allah pala cukup bagi dua ya Allah ere dungo mamae wis anakku ya Allah pendet mawon ya Allah enggak usah suwi-suwi salah akeh dosane paham nggih ya Allah ya Rabbana ayo arahkan anak kita untuk belajar agama. Sekarang banyak ustadz, banyak majlis taklim, banyak pesantren, banyak TPA, TPQ, monggo silakan. Biaya nggak usah perhitungan Pak, karena rezeki anak ada sendiri. Dan bahkan itu yang besok dibawa ke yaumil qiyamah. Paham nggih? Nah, niku. Yang kedua, waman tasaddaqa siron. Waman lan utawi sapene wong tasaddaqa kang sedekah sapa man siron hale rahasia niki sedekah Pak niki penting saya sering menyampaikan sedekah ini Pak sak mampune kalau zakat beda kalau zakat itu ada nisabnya ada kadar ukurannya kalau zakat fitrah nggih 2,75 itu wajib Pak. Kalau Bapak puasa, kok nggak zakat fitrah Pak? Nggak sah puasanya.
ditolak. Oh, berarti di sini ada tanda bahwasanya Allah mengajarkan kita gak cukup hablum minallah, tapi harus hablum minan nas. Itu zakat fitrah. Kalau sedekah niki kata Nabi iki sak mampune. Ini orang yang sedekah surga sangat-sangat merindukan kita. Alias jangan jadi orang pelit. Ayo monggo. Ayo. Harta kita ada hak orang-orang fakir, miskin. Wajib Pak dikeluarkan. Kalau enggak, maka kalau dimakan nanti bisa daging, tapi daging tumbuh. Gini apa? Tumor. Tuh. Karena apa? Ibu makan ada haknya. Ibu enggak keluarkan, dimakan jadi daging tumbuh. Alias tumor. Dimakan lagi jadi darah, Pak. Darah tinggi. Geliyeng. Mangan duren geliyeng. Mangan kambing geliyeng. Wah, ini akhirnya enggak mangan kafe. Itu gara-garanya enggak mau disodakohkan. Repot, Pak. Repot. Masya Allah. Bahkan saya sering menyampaikan, orang yang sedekah, orang yang dermawan, Pak, itu dekat dengan orang. Qorib minan nas. Banyak orang yang senang. Banyak orang yang mendoakan. Ya tak? Apa-apa pasti gampang. Langsung pada berdatanganlah. Ibah. Karena wongnya api harus sedekah yo. Jadi ada kerepotan cepet langsung. Tuh. Coba jadi pelit, jar ke wae, mangan kono. Emplok-emplok kono gitu ya. Los kono, mati kubur dhewe. Repot. Jadi mati kubur dhewe, mati dhewe kapan dhewe. Nah ini. Nggih, jangan jadi orang pelit. Orang yang dermawan kata Nabi dekat dengan Allah. Qorib minallah, Pak. Allah senang dengan orang dermawan. Nggih. Dan dekat dengan surga. Allah malu, Pak. Surga malu, Pak. Masukkan orang-orang yang dermawan. Surga malu. Kalau menolak orang-orang yang dermawan. Pasti masuk. Paham nggih? Niku. Tapi kalau orang pelit, jauh dengan manusia, ba'id minan nas. Pasti dia punya kawan gitu. Enggak punya kawan, gitu. Akar kerepotan, jar ke wae. Kan gitu masih. Las kono, gitu. Itu. Kemudian orang pelit jauh dengan Allah, ba'id minallah. Allah juga jauh. Surga juga jauh, ba'id minal jannah, jauh dengan surga. Wa qarib minan nar, dekat dengan neraka. Orang yang pelit, Pak, dekat dengan neraka. Tapi orang yang dermawan, neraka malu, Pak. Akhirnya surgalah tempatnya bagi orang yang dermawan. Paham gak? Bahkan di pintu surga saya baca kitab itu ada tulisan surga menolak satu orang yang menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, yang kedua orang yang pelit. Itu ada tulisannya tuh. Gini, pintu surga. Walaupun saya belum kesana, tapi ada kitabnya. Dalam kitab Nasul Ibad, ada itu. Masya Allah. Nolak, Pak. Nggih, ayo. Jadi, jangan jadi orang yang pelit. Nggih. Jangan eman-eman demi yang dapat lebih banyak. Jangan eman-eman yang sedikit, demi mendapatkan yang lebih banyak. Karena sedekah itu, Pak, bukan kurang, Bu, tapi nambah berkah, nambah tentrem, nambah ayem, nambah barokah. Barokah. Bahkan saya sering sowan-sowan itu, nggih, ternyata rezeki itu bisa ditarik dengan sedekah. Kata ulama, as-saumu babun. Puasa itu pintu. Puasa sunnah, nggih. Puasa yaumil bid. Kemudian adzikru dikun. Zikir itu ketok-ketok, melikum.
Nah, kemudian as-shadaqatu litazil rizki. Nah, sedekah itulah baru yang bisa menarik rizki. Itu loh. Jadi sudah mau puasanya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, itu pasti rezekinya lancar dan barokah. Paham ya? Ayo. Jangan jadi orang pelit. Ada tamu datang ke rumah Pak. Jangan cuek. Ada kopi, buatin kopi. Ya. Jangan tamu ngobrol lama, marah ini ya. Nyampe waduh, ini tuan rumahnya ya Allah. Ada kopi di kope. Adanya teh Pak Ustadz? Ya di teh. Adanya susu Pak Ustadz? Jangan disusui, dibuatin susu. Paham? Mana tamu kok ya Allah, ora mudeng blas. Padahal tamu itu datang membawa rizki, pulang merontokkan dosa. Jangan pelit-pelit lah, nggih. Jangan pelit. Insya Allah kok. Sedekah itu masya Allah Pak, nggih. Kadang-kadang ada rahasia, ada sirnya Pak. Kalau sudah ikhlas, itu insya Allah. Sedekah memang nggak harus ikhlas Pak, dipaksa aja. Anu kada lupa, ikhlas itu. Ikhlas. Insya Allah. Oke, paham ya? Kata Nabi yang kedua, orang yang sedekah, orang yang dermawan, itu surga rindu, Pak. Rindu. Ayo, sak mampu nih. Enggak harus nunggu kaya. Yalah kaya, enggak. Itu ya. Sak mampu nih, adanya godok pisang. Oke. Yuk. Sedekah. Paham ya? Kemudian habis. Kemudian yang nomor 3, bismillahirrahmanirrahim. Waman yu'addi sholat duha. Niki. Waman lan utawi sapane wong yu'addi kang nekani sapa man sholat duha ing sholat duha. Niki. Kemarin saya bahas tahajud ya. Masya Allah luar biasa itu sir-sirnya. Sekarang duha Pak. Jadi barang siapa yang istiqomah sholat duha, ini surga rindu Pak. Saya baca di kitab itu ada besok di yaumil kiamah ada yang ngundang-ngundang. Siapa yang sholat duha itu? Siapa yang sholat duha kesini? Ini ada pintu duha khusus bagi yang istiqomah duha masuk surganya lewat pintu duha. Itu ada. Sohain itu. Nggih. Salat duha niku Pak, banyak yang bisa melaksanakan karena di pagi hari. Kalau tahajud terkadang selip. Kecapean, ngantuk, lihat bola, ngantuk. Gitu. Begadang ngantuk, ronda ngantuk, duha niki banyak yang bisa. Jam 7, jam 8 pagi, jam 9 masih bisa nih kok. Jam 10 masih bisa. Ayo. 2 rakaat salam. Nanti 2 rakaat lagi salam. Mau 6 rakaat, yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 12 rakaat. Minimal lah kalau kita 4 rakaat lah minimal. Yang penting istiqomah. Ayo duha. Nggih. Bagaimana niatnya? Usolli sunnata duha. Rakaataini lillahi ta'ala. Nggak bisa Pak, aku niat sholat duha karena Allah Ta'ala. Udah. Biasa sama dengan bacaan sholat. Fatihah ya surat, kalau bisa ya aduha. Kalau enggak asamsi wa duha. Nggak apal Pak, iskul huwa lah. Ya toh? Sepenting istiqomah. Nunggu apal nggak apal mesti nih. Lupa lagi ini nggak sholat. Paham ya? Duha Pak, ayo istiqomah. Nggih. Masya Allah, sebelum berangkat kerja, kalau ada waktu duha dulu di rumah. Kalau takutnya nanti di sana nggak sempat. Kalau mungkin tempat kerjaan Pak, begitu ada selip waktu Pak, monggo. Mau di pasar, mau di kantor, mau di sekolahan, mau di kebun, ya. Sekali yang penting pakaiannya suci, bersih, monggo. Sholat duha, Masya Allah. Niki ada khusus pintu besok di surga. Namanya babu duha, pintu duha. Jadi kita lewat surga itu
ada spesialis khusus VIP orang yang mau istiqomah sholat duha. Niku nerima. Sini kata malaikat, siapa yang duhaan rajin lewat sini. Ada nih spesial bonus untuk istiqomah yang sholat duha. Niku. Tapi wajibnya ya jangan telat Pak. Kadang-kadang duhanya kejar, wajibnya bolong. Itu gimana? Kadang-kadang Yasin rajin, Jumatan enggak. Angel lagi. Angel. Iya, aku nanti ketemu sana di kampung. Yasin rajin Pak, masya Allah, ilah. Jumatan enggak, itu gimana? Ya Allah ya Rabbana. Tapi saya nggak marah Pak, nggak marah, nggak apa-apa. Yang penting siapa tahu dengan istiqomahnya Yasinan, siapa tahu dapat hidayah. Jangan dicemaki, jangan. Nanti malah udah mangga Jumatan ke Yasinan pula, repot malahan. Akhirnya gaplean malahan. Saya nggak marah Pak, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan dia istiqomah Yasinan, malam Jumat nggih istiqomah, siapa tahu dapat hidayah sehingga bisa melaksanakan kewajiban. Itu terbukti kok banyak. Paham nggih? Itu. Sholat duha Pak, monggo. Masya Allah. Ini banyak yang tidak tahu rahasianya. Ini Pak saya bahas. Jadi ada pintu surga khusus untuk orang-orang yang istiqomah sholat duha. Insya Allah. Jangan sampai telat. Kecuali emang ada urgen ya. Kalau longgar monggo. Terus bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya. Wa man kana dzahaba malihi ahwanun alaihi min fawati sholati wahidatin ma'al imami. Niki. Jadi orang yang dirindukan surga umat Muhammad wa man kana wa man lan utawi sapene wong kana kang ana sapa man dahabun ilang ya. Dahabu malihi ilange bondone man. Ahwanun iku luwih sepele alaihi ingatase man min fawatis sholati tinimbang pot salat wahidatin kang suwiji mal imami sartane imam alias berjamaah. Alhamdulillah. Niki. Kata Nabi, umatku yang dirindukan surga, dia hilang hartanya sepele. Gampang. Udah rezekine. Sesuk golek neh. Ngono ya. Montore ilang wis gak apa-apa. Lah rezekine ketemu, ya ketemu. Lah ora itu kune. Gitu loh. Sepele. Tapi kalau dia ketinggalan berjamaah, ketun. Ketun. Ya Allah. Ketinggalan enggak jamaah maghrib. Nyesel. Niku loh. Rindu surga, Pak. Sekarang saya tanya, lebih nyesel ilang montore apa ketinggalan jamaah? Ilang montore. Jujur ya, jujur. Rata-rata Pak, rata-rata. Karena iman kita ini masih tahap belajar, ya toh? Ibu mau sholat jamaah, delalek gelangnya hilang 10 gram, pasti gak jamaah gak? Gupe gol isi itu, akhirnya gak jamaah. Bahkan sholat pun inget, aduh gimana ini? Paham ya? Ya Allah ya Rabbana. Ini gih, ayo, umumnya emang kita pasti lebih getun hilang harta. Tapi kalau ketinggalan jamaah itu belas, gak getun-getun no, masih ada besok lagi, Padahal umur kita nggak tahu, Pak. Paham ya? Bahkan di Jawa itu Pak ada emang masyarakat, emang rata sih sudah sepuh sih emang, sudah tua, dia pingin jamaah 40 hari, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jadi standby, ada itu. Jadi sengaja dia ke pondok pesantren, di sana ngambil 40 hari, hanya ngejar sholat jamaah. Jadi prinsip dia 40 hari jangan sampai saya ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Subuh, maghrib, isya. Niku loh. Paham gak? Berat Pak, cuman ayo mudah-mudahan ada ya di diri kita. Getun Pak, gak jamaah tuh getun. Ketinggalan jamaah tuh getun. Niki,
Surga rindu, Pak. Rindu. Oke. Tapi jamaah juga, Bu, ada ilmunya. Saya sering ngecek kok. Mungkin nggak ngaji. Inilah manfaatnya ngaji. Jadi ada rukun sahnya sholat berjamaah dalam fikih. Itu ada 9. Yang satu diantaranya niatnya harus sama. Jelas nggih. Imamnya maghrib, masa kita subuh. Ya, gagal kita. Yang kedua, jangan barengi imam. Baik gerak-geriknya. Hati-hati. Gugur kita nanti. Udah sama zamannya rajin, nggak tahu ilmunya. Imamnya Allah, bareng Allah, nggak boleh. Imam dulu. Baru kita. Jangan barengi imam. Teliti. Ya, gugur Pak kalau bareng imam. Yang kedua, jangan dahului imam. Imam assalamualaikum warahmatullah. Duluan malam. Batal jamaahnya. Kebanyakan saya cek itu. Ya. Iya. Ya. Itu. Ayo diilmuni jamaah. Biar enggak sia-sia. Pokoknya jangan barengi imam, jangan dahului imam. Ini syarat sahnya berjamaah. Salam pertama ke kanan, jangan duluin dan jangan barengin. Imam sudah ke kiri, nah baru ke kanan. Itu loh. Terkadang enggak duluan salam. Ini loh, buru-buru. Yang kedua enggak tahu ilmunya. Ini. Ya Pak ya, ayo. Jadi teliti, begitu imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, yang kanan nggih. Kita tetap gini dulu tahan, begitu ke kiri, nah baru kita. Gitu loh. Paham nggih? Tuh. Berjamaah, hati-hati. Saya sering ngecek kok pas jamaah di mana gitu ya. Ya wajar mungkin enggak ngaji. Enggak ngaji. Jadi syarat sahnya jamaah, jangan barengi imam, jangan dahului imam. Nih kok. Makanya kalau masjidnya agak besar, ya makanya pakai mic dalam. Kan gitu ya. Kalau supaya kedengaran semuanya, makanya ada mic dalam. Itu loh. Khusus mic dalam sebenarnya. Kalau mic luar jangan. Ganggu masjid yang sana gitu kan. Makanya kemarin sempat viral ya, toa diatur, itu maksudnya. Kalau untuk imamin, mic dalam aja, jangan mic luar. Takutnya ganggu masjid yang sana. Masjid yang sana. Saya pernah Pak, saya ngimamin nih di pondok itu ya. Ada musola itu pakai mic luar. Waduh, jadi Fatihahnya bareng, balap-balapan. Bingung amin nih, amin yang mana? Kan gitu. Akhirnya rancu. Gitu ya, makanya mic dalam aja lah, nggih. Mic dalam. Jadi biar jamaah kita, luar kan enggak kedengeran toh. Masa ada jamaah di rumah terus ikutin kita enggak mungkin toh. Nggih, makanya pakai mic dalam aja. Kalau untuk takutnya nanti ganggu di masjid yang lain. Ngoten. Paham nggih? Itu. Jadi sholat jamaah Pak, jangan sampai tinggal. Niku. Mudah-mudahan kita nggih istiqomah nggih, jamaah nggih. Mau di masjid sini monggo, pas di kantor ya masjidnya di kantor, atau pas di pasar ya masjid yang ada di pasar, yang penting berjamaah. Niku, gede pahalanya. Bahkan saya baca juga di antaranya itu padilah sholat berjamaah, nggih. Niki ada 5. 1, ora bakal fakir ing dalam dunia. Tuh, insya Allah barokah Pak. Lancar usahanya Pak. Kalau mau istiqomah jamaah. Niki lah kata Nabi. Yang kedua, bakal diilangi siksa kubur. Alhamdulillah. Tuh. Oke, jamaah nih kok. Yang ketiga, bakal diparingi buku catatan amal kanthi ketompo tangan tengen. Amalnya bagus Pak. Oke. Yang keempat, bakal liwatan siratal mustaqim kalbarki. Seperti kilat yang menyambar. Wes. Barokah jamaah. Lancar. Nyeberangi jembatan siratal mustaqim. Yang kelima, bakal melebu surga tanpa hisab. Alhamdulillah. 5. Barokah jamaah. 1, enggak akan fakir Pak. Insya Allah. Walaupun kurang tapi cukup. Bahasanya. Kurang tapi cukup.
anteng pikirannya. Anteng, tenang. Tenang. Walaupun enggak duwe enggak ngarani, gitu loh. Barokah jamaah. Tapi insya Allah barokah jamaah nanti pasti Allah angkat derajatnya. Usahanya yang seret lancar. Nggih. Keluarganya yang kurang harmonis jadi harmonis. Barokah jamaah. Bisa. Masya Allah. Cek kurang ya. Udah nggih. Oke, saya sedikit mau nggih. Itu jadi sholat duha, kemudian jamaah nggih. Jangan sampai tinggal. Kemudian matanya selalu nangis, doa sama Allah ampunan dosa. Yang terakhir senang dengan ulama. Ini tidak isa ya. Ulama niku Pak, Masya Allah, jangan benci dengan ulama nggih. Karena beliau satu-satunya pewaris para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Niku. Kita ketemu nabi sudah enggak, nggih. Sekarang sama ulama. Monggo ikutin ulama, nggih. Hormatin ulama, jaga ulama. Saya baca kitab barang siapa 40 hari yang enggak pernah sowan dengan ulama, 40 hari niki, maka dinyatakan hatinya keras, Pak. Egois karena enggak ada siraman rohani. Rumus niki. Pun nggih, mboten mawon. Mau tak jelasin waktunya habis. Mudah-mudahan nggih ada di diri kita. Yang pertama, orang muda taat ibadah. Yang kedua, sedekah dengan rahasia. Yang ketiga, sholat duha. Yang keempat, jamaahnya jangan sampai telat. Yang kelima, selalu nangis minta ampunan dosa. Yang keenamnya, selalu senang dengan ulama. Barokah insya Allah. Surga rindu, dunianya juga barokah. Itu saja yang bisa kami sampaikan, nggih. Mudah-mudahan ada pada diri kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Doa nggih. Mari kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi lil karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il masyaykhina wa li jami'il ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama, khususan ila ruhi wal jasadi fi jasadina ya Allah, jami'i jamaah Masjid Al-Iman ini ya Allah, bisalamah wal afiyah wal karamah wasihah wa sa'adah wal makbulah ya Allah, wa hasil maksudahum ya Allah, salimna ya Allah min kulli balai dunya wa adabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang bisa kami sampaikan, nggih. Mari tetap istiqomah semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.